Pandangan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2019 yang diajukan oleh pemerintah. Disampaikan oleh Vera Febianti, nomor anggota A543, Daerah Pemilihan Jawa Barat 7, Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demokrat bersama rakyat. Yang terhormat Saudara Pimpinan DPR RI, para anggota DPR RI, Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya, rekan-rekan media dan hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, karena kita masih dapat mengemban amanah rakyat dalam menjalankan tugas konstitusional kita sebagai anggota Dewan dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam kesempatan hari ini, izinkan kami, fraksi Partai Demokrat, menyampaikan pandangan terhadap keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2019. Tidak lupa kita semua dalam suasana 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita berdoa semoga bangsa ini dapat bertahan dan semakin kuat menghadapi tantangan pada setiap zamannya. Bersama Partai Demokrat, Indonesia semakin kuat, masyarakat sejahtera, dirgahayu Indonesia. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, Menteri Keuangan, serta hadirin yang kami hormati, sebagaimana lazimnya dalam pengelolaan keuangan negara di akhir tahun anggaran dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 23 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pada pasal 23 ayat 1, maka terhadap berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2019 dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 16 Juli 2020. Sebagai sebuah instrumen, APBN bukanlah merupakan hasil akhir, tetapi sebuah proses yang dalam realisasinya perlu terus mendapat perhatian dan pengawasan untuk memastikan bahwa APBN telah dialokasikan tepat guna dan tidak menyimpang serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, Menteri Keuangan, serta hadirin yang kami hormatin, laporan keuangan pemerintah Pusat LKPP merupakan bagian substansi dari RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2019 yang merupakan konsolidasi laporan keuangan Kementerian Negara, lembaga LKKL, dan laporan keuangan Bendahara Umum Negara LKBUN yang telah dilakukan pemeriksaan dan diberikan opini oleh BPK RI terhadap LKPP tahun 2019 tersebut. 84 LKKL mendapatkan opini tanpa wajar, 2 LKKL mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, dan 1 LKKL mendapat opini tidak menyatakan pendapat. LKBUN atau LKBUN juga kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Diharapkan kinerja dan penilaian opini WTP terus dijaga dan ditingkatkan sehingga memberikan keyakinan kepada rakyat Indonesia bahwa APBN telah dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan, dan berkurangnya tingkat pengangguran. Saudara pimpinan, para anggota, Menteri Keuangan, serta hadirin yang kami hormati, setelah membaca, mempelajari, dan menganalisa laporan yang telah disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan, maka fraksi Partai Demokrat menyampaikan catatan kritis sebagai berikut. 1. Terhadap pencapaian indikator makro perekonomian tahun 2019, fraksi Partai Demokrat menyoroti realisasi perekonomian Indonesia tahun 2019 sebagai tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN tahap 3 2015 hingga 2019, yakni sebagai berikut.
Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%, pencapaian tersebut meleset dari target APBN tahun anggaran 2019 sebesar 5,3% dan melambat dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 5,17%. Fraksi Partai Demokrat mencermati bahwa dalam 5 tahun terakhir pemerintah belum pernah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang APBN. Pencapaian tingkat inflasi sebesar 2,72% di bawah target APBN sebesar 3,5%, ditopang oleh stabilitas ekonomi makro sepanjang tahun 2019. Hal ini terlihat dari turunnya daya beli masyarakat di tahun 2019. Nilai tukar rupiah berada pada kisaran 1.400-146 per dolar Amerika, cenderung menguat jika dibandingkan dengan posisi rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun 2018 mencapai 1.424,7 per dolar Amerika. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah dan Bank Indonesia untuk terus berkoordinasi dalam pelaksanaan bauran kebijakan ekonomi dan fiskal agar stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga. Realisasi rata-rata tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara 3 bulan tahun 2019 sebesar 5,62%, sehingga ke depannya pemerintah harus terus menjaga dan memperhatikan iklim investasi di Indonesia, khususnya terkait resiko investasi yang dapat mempengaruhi kenaikan suku bunga pinjaman yang akan berdampak pada beban pembayaran bunga. Rata-rata realisasi lifting minyak bumi mencapai 746.000 barel per hari atau 96,2%, meleset dari target APBN sebesar 775.000 barel per hari. Serta rata-rata realisasi lifting gas bumi tahun 2019 mencapai 1.057.000 barel, setara minyak per hari atau 84,56%, meleset dari target APBN sebesar 1.250.000 barel setara minyak per hari. 2. Realisasi pendapatan negara tahun 2019 sebesar 1.960,6 triliun atau 90,56% dari tahun anggaran 2019 atau meningkat sebesar 16,96 triliun atau 0,9% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018. Untuk realisasi dari penerimaan perpajakan sebesar 1.546,1 triliun, penerimaan bukan pajak sebesar 408 triliun, dari penerimaan hibah sebesar 5,5 triliun. Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi kinerja positif pendapatan negara dan peningkatan penerimaan PPh, PPN, bea masuk dan bea keluar, serta PNBP. Pemerintah terus menjaga dan meningkatkan penerimaan sektor pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. 3. Mencermati realisasi belanja negara tahun 2019 sebesar 2.309,3 triliun atau 93,8% dari pagu APBN tahun anggaran 2019, realisasi belanja negara tersebut meningkat 96,2 triliun atau lebih tinggi 4,3% dibandingkan realisasi belanja negara pada tahun anggaran 2018. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 1.496,3 triliun, serta realisasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar 812,9 triliun. 4. Terhadap defisit anggaran tahun 2019 sebesar 348,7 triliun, defisit anggaran tersebut ditutup dengan pembiayaan neto sebesar 402,1 triliun yang berasal dari sumber pembiayaan dalam negeri neto sebesar 419,6 triliun dari pembiayaan luar negeri neto sebesar minus 17,5 triliun, sehingga terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa untuk tahun anggaran 2019 sebesar 53,4 triliun. 5. Mencermati jumlah utang pemerintah sampai akhir tahun 2019 mencapai 4.779 triliun dengan rasio utang 29,8%. Hasil review juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat mencapai target tahun 2019
atas rasio utang terhadap PDB. Rasio defisit terhadap PDB di bawah 1% dan primary balance positif sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2014-2019. 6. Sebagaimana laporan pemerintah, pertumbuhan domestik bruto atau PDB tahun 2019 mencapai 15.833,9 triliun atau sedikit lebih tinggi dari 2018 yang sebesar 14.838,3 triliun. Pencapaian indikator kesejahteraan tahun anggaran 2019 adalah Indeks Pembangunan Manusia IPM sebesar 71,92 atau naik dari tahun 2018 sebesar 71,39. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,28% atau lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 5,34%. Persentasi penduduk miskin sebesar 5,22% atau lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 9,66%, serta Gini rasio sebesar 0,380 atau lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 0,38. Karena APBN adalah instrumen paling penting yang harus terus digunakan untuk mendorong peningkatan perekonomian negara dan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, serta daya saing masyarakat Indonesia. 7. Laporan negara yang laporan neraca yang disampaikan pemerintah per 31 Desember 2019 yang terdiri dari aset sebesar 1.467,5 triliun atau lebih tinggi sebesar 4.142,2 triliun rupiah dari aset pemerintah per 31 Desember 2018. Kewajiban sebesar 5.400,2 triliun dan ekuitas sebesar 5,127 triliun. Reevaluasi barang milik negara harus terus dioptimalkan untuk memperbaiki tata kelola dan basis data pencatatan BMN yang tersebar di seluruh Indonesia yang kemudian bisa bermanfaat sebagai pengambilan keputusan terhadap optimalisasi aset, perencanaan belanja, pengadaan maupun pembangunan aset pemerintah di masa selanjutnya. 8. Laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2019 terdiri dari 31 temuan pemeriksaan yang dibagi menjadi 26 temuan pemeriksaan terkait sistem pengendalian intern dan 5 temuan pemeriksaan terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan. Dengan hasil pemeriksaan BPK yang memberikan opini tanpa wajar pengecualian atau WTP, kemudian terkait dengan berbagai temuan BPK atas LKPP, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan atas pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP. 9. Realisasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD mengalami penurunan yaitu sebesar 98,33% di tahun anggaran 2019 sedangkan 98,91% di tahun anggaran 2018. Selain itu, alokasi DAU yang merupakan bagian dari TKDD juga masih memiliki selisih yang tidak dihitung berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 serta tidak sejalan dengan tujuan DAU. Berdasarkan catatan di atas, maka fraksi Partai Demokrat ingin menyampaikan 2 catatan kritis untuk menjadi perhatian pemerintah, yaitu 1. Pemerintah perlu menjelaskan secara rinci mengenai keterangan realisasi dari jenis-jenis pendapatan negara seperti penerimaan pajak, PNBP, dan hibah serta perbandingan persentase tahun anggaran 2019 dengan realisasi tahun sebelumnya serta perbandingan antara target dan realisasi yang dicapai. Maka Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN seharusnya juga memuat hal-hal yang disebut di atas sesuai dengan poin-poin yang diatur dalam undang-undang yang dimaksud. Mengingat Undang-Undang APBN mengatur hal-hal yang rinci terkait anggaran. 2. Pemerintah perlu memberikan ruang bagi DPR RI apabila DPR RI menginginkan perubahan dalam struktur RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menambahkan penjelasan realisasi asumsi dasar ekonomi makro dan realisasi indikator pertumbuhan ekonomi berkualitas seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, rasio Gini, dan indeks pembangunan manusia.
Mengingat Undang-Undang APBN juga dijelaskan mengenai target asumsi dasar ekonomi makro dan target pertumbuhan ekonomi berkualitas. Oleh karena itu, jika DPR RI dan pemerintah mencapai kesepakatan, maka pencapaian indikator-indikator tersebut dapat dijelaskan pada RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2019. Saudara pimpinan, para anggota, Menteri Keuangan, serta hadirin yang kami hormati, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut di atas dan sesuai dengan pandangan fraksi Partai Demokrat pada saat penyusunan APBN 2019. Untuk itu, fraksi Partai Demokrat menerima rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2019 ini untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Demikian pandangan umum fraksi Partai Demokrat disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan ridhonya kepada kita semua untuk dapat melanjutkan paripurna ini. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 18 Agustus 2020, pimpinan fraksi Partai Demokrat Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Edi Baskoro Yudhoyono, Sekretaris Marwan Cik Hasan, ditandatangani dan dicap.